Allah la yasunnu khairan illallah. Bismillahi masya Allah la yasihu illallah. Bismillahi masya Allah ma kana bi ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratikum salati salati ajibu hada salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi illa yaumil bayan. Amma ba'du. Yang terhormat, kehadapan Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Fil Wadi, yakni Abina Kiai Haji Muhammad Bazri, beserta keluarga besarnya, mata'anallahu bi tuli hayatihim wa bi barakati ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, kehadapan Dewan Juri dan Dewan Hakim yang adil lagi bijaksana, dan kepada seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tiada untayan kata yang paling indah keluar dari mulut makhluk yang sangat lemah selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilawah cahaya bulan yang berseri, solawat mengalun memuja sang Nabi. Hatiku bergetar di dalam zikir yang syahdu. Salam solawat penuh kasih dan rindu. Sujud dalam malam doa terangkai, solawat dalam irama kolbu, bagaikan bunga yang mekar di tanam jiwa. Salam sejahtera dalam syairan yang merdu. Ketulusan hati di dalam bait-bait solawat salam, bagaikan doa yang ditiupkan angin kepada baginda Rasul penghulu alam, yakni Habibina selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Napoleon Hill, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, mengatakan, the principle of Quran with salon of trekking can lead men to happiness, yang artinya Al-Quran adalah sebuah prinsip yang merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat mengantarkan kepada kepelawanan bahagia. Ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran adalah laksana lampu penerang hati dalam menembus lika-liku perjuangan yang panjang membentang. Al-Quran adalah laksana benteng yang kokoh dalam mengonter tipuan dan godaan setan. Al-Quran adalah laksana jimat penyelamat kesesatan hidup dan kehidupan. Pendek kata Al-Quran, yaitu satu-satunya kitab suci yang berisikan petunjuk dan kebahagiaan, dan serta senantiasa relevan dengan perkembangan dan situasi zaman. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah dan kajilah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat nanti sebagai penolong. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, izinkanlah kami menserahkan Al-Quran yang berjudul Al-Quran sebagai rancangan membangun masa depan peradaban manusia, dengan merujukan surat Yunus ayat 57. Allah berfirman,
Ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Yang artinya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai para manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ayat tadi di dalam ilmu balaghah termasuk kalamun khabari yang menginformasikan sekaligus menegaskan bahwa sungguh telah datang kepada manusia Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan yang mengeluarkan manusia dari kegelapan. Lalu timbul pertanyaan, apakah fungsi dan peran Al-Quran sebagai merancang bangun peradaban masa depan manusia? Jawabannya, ayat tadi sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni di dalam Sofwatut Tafsir menjelaskan bahwa ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran, yaitu yang pertama, mau'izatun min rabbikum, mau'izatun min khalaqikum. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran berfungsi sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali dalam Jawahir Al-Quran mengatakan bahwa seluruh cabang-cabang ilmu pengetahuan bersumber dari Al-Quranul Karim. Sebagai bukti, bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab telah mendorong lahirnya ilmu tata bahasa yang kemudian kita kenal dengan ilmu nahwu sorof? Bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa yang indah, retoris, puitis, dan argumentatif telah mendorong lahirnya ilmu retorika dan sastra yang kemudian kita kenal dengan ilmu balaghah dan mantiq? Bukankah karena kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar telah mendorong lahirnya ilmu qiraat yang kemudian kita kenal dengan ilmu tajwid? Bahkan bukankah karena Al-Quran menceritakan proses penciptaan manusia
ilmu kehidupan yang kemudian kita kenal dengan ilmu biologi. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian telah bukti dan telah pasti bahwa seluruh cabang-cabang ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, Sifaul lima fi sudur ayasfi ma fiha min asyirki wal jahli. Hadirin rahimakumullah, yang dimaksud dengan lafaz sudur adalah hati. Jika kita kaji lebih mendalam, ini termasuk kepada majaz mursal min babil itlaqil mahal wa iradatil hal wa taqiruhu ayyuqala mudrikat suduril ladhi huwa mahal wa uridu biha al-qalbu alladhi huwa al-iradatan majaziyatan majazan mursalan min babil itlaqil mahal wa iradatil hal. Hadirin rahimakumullah, juga Al-Quran berfungsi sebagai obat bagi penyakit batin seperti penyakit syirik, ragu, dan bodoh. Oleh karena itu hadirin, Al-Quran turun dengan memberikan perintah dan larangan, janji dan ancaman, sehingga kita bisa mentaati Al-Quran dalam rangka menjadikan peradaban manusia yang Qur'ani. Oleh karena itu, jika kita sudah memahami isi Al-Quran, maka dan kita amalkan seluruh pekerjaannya, maka perilaku kita sudah dipastikan tidak akan bertentangan dengan ajaran Tuhan dan tidak akan berselisih dengan tuntutan agama, siapapun dia dan apapun profesinya. seorang pejabat kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan berbuat korupsi meskipun rakyatnya tidak tahu. Seorang pedagang kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka dia tidak akan mengurangi timbangan meskipun pembeli tidak mengerti. Demikian pula seorang pemuda dan pemudi yang sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka ia tidak akan berbuat macam-macam meskipun keadaan mendukung, senyap lagi sepi. Betul hadirin? Keempat, Rahmatul lil alamin, rahmatul li ahlil iman. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran juga berfungsi sebagai rahmat bagi insan dan beriman. Jika kita sudah memahami isi Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan serta merenungkan maksudnya, maka ia akan menciptakan rasa ketenangan jauh dari rasa resah dan gelisah, siap menghadapi berbagai macam problematika hidup dan kehidupan, serta kita bisa memajukan peradaban manusia di masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ja'alal Qur'ana imamahu saqahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana wara'ahu qaduhu ilan nar." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka ia akan memasukkannya kepada surga. Akan tetapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmumnya, maka ia akan mendorongnya ke jurang api neraka. Hadirin rahimakumullah, sejarah pun telah membuktikan bahwa Al-Quran dahulu telah mengalami perubahan-perubahan fundamental terhadap peradaban manusia yang tiada taranya. Al-Quran mula-mula menjumpai bangsa Arab sebagai penyembah berhala, pemuji batu, dan pemuja kayu. Namun dalam jangka waktu kurang dari seperempat abad, penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguasai seluruh jazirah Arabia. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu, dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, mari kita ubah peradaban manusia menjadi peradaban manusia yang Qur'ani. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96 sebagai berikut. walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim lafatahna alaihim barakatin minas sama
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian tersebut kita bisa tarik kesimpulan bahwa Al-Quran adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran, obat, petunjuk dan rahmat sebagai merancang bangun masa depan peradaban manusia, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Hadirin, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti pernah berkata di dalam Nazam Bukut Al-Jumannya, "Wa man laha amana fi ta'almuli bana lahu kullu wa khafiin wa jali." Barang siapa yang terkait dengan surat Al-Quran, maka nampak baginya cahaya yang samar maupun terang. Hadirin rahimakumullah, demikian cerahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Segala kesalahan datangnya dari manusia dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Aqwa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tangan guru, dua guru dan hakim beserta utusan santriwan dengan nama Waladun Solihun yang telah membawakan tema Al-Quran sebagai rancangan membangun masa depan peradaban manusia. Landasan Quran Surat Yunus ayat 57 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 96.